Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami mata kuliah hukum perikatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Bella Wulandari, dan rekan saya Sri Devi Wayuni dan Verti Loreaningsi. Dosen pengampu Ibu Syahadatul Maghfirah SHIMH. Baiklah, kami akan membacakan makalah kami. Yang pertama, pengertian hukum perikatan. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ciri-ciri hukum diantaranya, yang pertama, adanya perintah atau larangan, bahwa hukum itu merupakan aturan yang berisi perintah atau larangan yang ditujukan kepada objek hukum. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, bahwa hukum itu harus dipatuhi oleh setiap orang, karena telah menjadi kesepakatan bersama di dalam kontrak sosial, dan bagi objek hukum yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu dengan orang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Jadi, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Baiklah, saya Sri Devi Wahyuni akan menyambung materi yang diberikan oleh teman saya tadi, yaitu Wela. Tempat pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP Perdata. Hukum perikatan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan. Peraturan tersebut meliputi bagian umum, memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Bagian umum meliputi bab 1, bab 2, bab 3 hanya pasal 1352 dan 1353, dan bab 4 sedangkan bagian khususnya membuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian bernama yang banyak dipakai dalam masyarakat. Bagian khusus meliputi bab 3 kecuali 1352 dan 1353, bab 5 sampai bab yang berlaku bagi perjanjian tersebut tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan. Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka, artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang, tetapi di keterbukaan itu dibatasi oleh 3 hal, yaitu A. Tidak dilarang oleh undang-undang. B. Tidak bertentangan dengan kesusilaan. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sesuai dengan sistem terbuka maka pasal 1233 KUHP Perdata menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu ialah perjanjian dan undang-undang dalam pasal 1352 KUHP Perdata. Perikatan
yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan oleh undang-undang dan perikatan yang ditimbul karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang dalam pasal 1353 KUHP Perdata diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Selanjutnya yaitu azas-azas dalam hukum perikatan. Yang pertama, azas kebebasan berkontrak. Azas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Azas ini merupakan suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Latar belakang lahirnya azas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum. Yang kedua, azas konsensualisme. Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Azas ini merupakan azas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, azas kepastian hukum. Azas kepastian hukum merupakan azas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Yang keempat, azas etikat baik. Azas etikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Azas ini merupakan azas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak. Azas etikat baik terbagi menjadi dua macam, yakni etikat baik nisbi dan etikat baik mutlak. Selanjutnya yaitu azas kepribadian atau personality. Azas kepribadian merupakan azas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.